Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita baru dari manga Boku no Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji alias Surat dari Baji chapter yang ke-11. Di mana pada chapter ini, akhirnya sebuah misteri besar yang selama ini selalu kita pertanyakan berhasil dijawab secara langsung oleh Kenwaku Sensei melalui beberapa panel mangganya. Khususnya mengenai siapa sajakah anggota eksekutif dari salah satu geng terkuat di kota Tokyo, yaitu Yotsuda Kaidan, yang kebetulan menjadi musuh utama dari geng Toman di dalam cerita spin-off ini. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi cerita tersebut, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Surat dari Baji chapter ke-11 dibuka dengan sebuah panel yang sangat menarik, di mana semua hal yang sempat diucapkan oleh Chifuyu pada chapter minggu lalu kembali menjadi kenyataan. Yaitu Chifuyu berniat untuk mencari tahu tentang Ryusei dan pergi menyerang kelompok geng Yotsuda Kaidan seorang diri tanpa melibatkan Baji sama sekali. Nah, setelah keluar dari rumah Ryusei, Chifuyu pun dengan cepat langsung berlari menuju ke markas geng Yotsuda Kaidan, yang kebetulan memiliki daerah kekuasaan atau geng teritori yang tidak jauh dari tempat tinggal Ryusei. Walaupun kenyataannya di momen itu, dia sama sekali tidak tahu di mana letak pasti dari markas mereka. Namun di tengah perjalanan, Chifuyu pun sempat berhenti sesaat karena harus berpapasan dengan semua anak buahnya yang ternyata sejak pulang sekolah selalu mengikuti Chifuyu dari belakang tanpa sepengetahuannya. Pada panel tersebut, ketiga orang anak buah Chifuyu pun secara bersamaan langsung berkata, "Woi Chifuyu, mau kemana kau?" Mendengar pertanyaan itu, Chifuyu yang terlihat terkejut pun seketika langsung berkata, "Hah? Sedang apa kalian di sini? Aku saat ini sedang mau pergi menuju ke wilayah kekuasaan geng Yotsuda Kaidan. Karena sudah 1 minggu Ryusei tidak masuk sekolah, aku pun jadi curiga. Jangan-jangan Ryusei berhasil dikalahkan oleh mereka dan diculik oleh geng Yotsuda Kaidan. Jadi cepatlah sana pulang. Saat ini aku tidak bisa bermain dengan kalian karena sedang buru-buru." Melihat dan mendengar semua perkataan dari Chifuyu barusan, ketiga orang temannya itu pun langsung menjawabnya, "Tidak Chifuyu, karena kau sedang berada di dalam misi penyelamatan, maka kami pun saat ini akan ikut pergi membantumu. Lagi pula Ryusei juga merupakan teman sekelas kita. Jadi mana bisa kami tinggal diam saja, apalagi setelah mendengar bahwa nyawa dari Ryusei saat ini sedang dalam bahaya." Walaupun awalnya sempat menolak karena tidak ingin ada satupun temannya yang terluka dan terlibat dengan urusan di dalam dunia berandalan, namun pada akhirnya Chifuyu pun harus mengalah dan membiarkan ketiga orang temannya itu untuk ikut pergi membantunya. Setelah beberapa saat berlalu, Chifuyu dan teman-temannya pun akhirnya tiba di sebuah daerah perbelanjaan yang ada di wilayah distrik Yotsuda, di mana pada momen ini nampak sekelompok berandalan liar yang sedang berkumpul di depan sebuah minimarket. Melihat hal itu, Chifuyu pun tanpa basa-basi langsung datang menghampiri mereka untuk menanyakan sebuah informasi mengenai di manakah lokasi dari markas geng Yotsuda Kaidan. Namun sayangnya pada panel ini, Chifuyu malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dan juga langsung direndahkan oleh semua orang yang ada di hadapannya melalui beberapa potongan kalimat berikut. "Woi, apa yang kau lakukan di sini, cebol? Jika kau ingin mencari tahu mengenai resep untuk bisa membuat badanmu lebih tinggi, maka cepatlah pulang dan minumlah susumu." Pada awalnya, Chifuyu pun sebenarnya masih bisa sabar dan kembali mengulangi pertanyaannya dengan tenang sambil tersenyum. Tapi ternyata lagi-lagi untuk kedua kalinya Chifuyu malah kembali direndahkan, sekaligus diancam untuk segera pergi meninggalkan lokasi ini, karena jika tidak maka semua orang berandalan itu akan langsung menghajar Chifuyu Matsuno. Mendengar semua tantangan dari para berandalan tersebut, seketika emosi dari Chifuyu pun langsung meledak dan dia pun dengan cepat langsung berkata seperti ini, "Baiklah, jika memang seperti itu respon dari kalian, maka kali ini biarkan tinjuku yang berbicara." Hingga pada panel selanjutnya, Chifuyu pun akhirnya berhasil mengajar semua orang berandalan itu tanpa sedikit pun mengalami luka. Namun hal sebaliknya justru dirasakan oleh ketiga orang temannya yang lain, di mana kali ini Sasaki pun dengan penuh emosi mulai berteriak kepada Chifuyu, "Woi Chifuyu, padahal kita baru berada di wilayah kekuasaan geng Yotsuda Kaidan selama beberapa menit. Tapi tiba-tiba saja kau langsung membuat keributan dan memulai pertarungan pertamamu ketika kami tidak siap. Sebenarnya kau ini siapa? Kenapa hanya kaulah satu-satunya orang yang tidak terluka sama sekali? Apa jangan-jangan kau ini adalah monster?" Nah, setelah melihat kehebatan Chifuyu dan setelah diajar habis-habisan oleh dirinya, barulah salah satu dari kelompok berandalan tersebut akhirnya mau membuka mulut dan juga mau menjawab mengenai semua pertanyaan dari Chifuyu sebelumnya. "Hah? Apa aku tidak salah dengar? Benar kan kau tadi bertanya mengenai geng Yotsuda Kaidan dan juga temanmu yang diculik? Jika memang benar itu pertanyaanmu,
maka sebaiknya kau tidak melanjutkan pencarianmu. Karena siapapun orang yang berhasil diculik oleh anggota geng Yotsuda Kaidan, maka dia tidak akan pernah bisa keluar dengan selamat. Asal kau tahu saja, para petinggi di dalam geng itu bukanlah sekedar manusia biasa, tapi sekelompok berandalan kuat yang tidak akan pernah ragu untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap sebagai ancaman. Mendengar semua ucapan itu, Chifuyu pun seketika terlihat sangat terkejut. Hingga dia pun akhirnya memutuskan serta memerintahkan semua teman-temannya untuk pergi meninggalkan lokasi ini. Karena mulai dari sini, musuh yang akan dihadapi oleh Chifuyu Matsuno bukanlah sekelompok berandalan biasa saja. Tapi ternyata semua hal itu tidak mampu melunturkan semangat dari semua teman-temannya. Sampai pada akhirnya ketiga orang anak buah Chifuyu tetap menolak dan masih memaksakan diri mereka untuk menemani Chifuyu dan juga membantunya demi mencari satu Ryusei. Scene pun kembali berpindah. Pada beberapa panel selanjutnya, nampak Chifuyu dan teman-temannya yang mulai berkeliling bersama demi mencari tahu di manakah letak dari markas geng Yotsuda Kaidan. Namun anehnya, setiap kali Chifuyu bertanya mengenai hal itu, ternyata jawaban dan juga respon dari semua orang yang dia temui selalu sama. Di mana mereka semua selalu berlari ketakutan dan mencoba menjauhi Chifuyu Matsuno ketika mendengar nama geng itu. Hingga pada akhirnya muncullah seorang pria muda misterius di hadapan Chifuyu Matsuno yang mengaku bahwa dirinya tahu di mana lokasi markas dari geng Yotsuda Kaidan. Oleh karena itu, dia pun dengan cepat langsung mengantar Chifuyu Matsuno menuju lokasi tersebut. Nah, disinilah sebuah bencana besar yang sama sekali tidak kita sangka akhirnya kembali ditujukan oleh Ken Wakui kepada kita semua. Di mana pada momen itu, Chifuyu dan teman-temannya pun tiba-tiba saja langsung dikejutkan dengan sebuah serangan dadakan dari arah belakang mereka dengan menggunakan stun gun, alias alat setrum bertegangan tinggi tepat ke arah tubuh mereka. Akibatnya mereka berempat pun langsung pingsan saat itu juga tanpa mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Setelah beberapa saat berlalu atau setelah Chifuyu sadar dari pingsannya, dia pun seketika nampak kebingungan karena ternyata tubuhnya sudah terikat di atas kursi yang didudukinya. Tidak hanya sampai di situ saja kejutannya, karena pada panel tersebut terlihat penampilan dari orang yang mengantarkannya tadi kali ini sedang mengayunkan tongkat baseballnya dan langsung memukul bola itu dengan sangat kencang sekali, hingga pada akhirnya langsung membentur wajah dari Yoshida. Sadisnya semua kejadian ini terus berlangsung selama beberapa kali, hingga membuat wajah Yoshida mulai hancur dan mengeluarkan banyak sekali darah. Melihat semua hal itu di depan matanya, dengan penuh emosi Chifuyu pun langsung berteriak ke arah mereka. "Woi, cepat hentikan! Jika kau terus melakukan itu kepada Yoshida, maka Yoshida akan mati." Mendengar ucapan dari Chifuyu itu, pria misterius ini pun seketika langsung meresponnya. "Haha, aku sedang memainkan murder baseball, atau membunuh dengan menggunakan permainan baseball." Tidak hanya itu, dengan menunjukkan wajah liciknya, pria misterius ini pun kembali melanjutkan sebuah perkataannya. "Sayang sekali saat ini tidak ada satupun orang yang bisa menghentikanku. Namun karena kau adalah tamu spesial, maka bagaimana jika aku memberikanmu sebuah pengecualian? Dan bagaimana jika aku menukar nyawa temanmu dengan nyawa dari orang yang ada di belakangmu, yaitu Sato Ryusei?" Dan di momen inilah akhirnya kita berhasil melihat sebuah momen menjadikan di dalam cerita spin-off ini. Di mana pada panel itu, nampak Ryusei Sato yang sedang diikat dengan kondisi luka parah di sekujur tubuhnya. Mulai dari kaki, tangan, perut, dada hingga kepala. Bahkan di satu panel yang sama ini, wajah dari Ryusei Sato pun nampak sangat lesu dan juga pucat karena harus menahan rasa sakit yang luar biasa hebat setelah disiksa selama 1 minggu penuh oleh geng Yotsuda Kaidan. Semua rentetan kejadian yang ada di momen ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada akhirnya sosok pria misterius yang ada di hadapan Chifuyu pun mulai memperkenalkan dirinya sendiri. "Dengar, namaku adalah Hisai Kojira, sang wakil presiden dari geng Yotsuda Kaidan yang sejak tadi selalu kau cari." Wow, menarik banget ya. Sayangnya semua isi cerita dari manga Letter from Baji harus berakhir sampai di sini. Tepat setelah Chifuyu, Ryusei dan juga Kojira akhirnya dipertemukan di dalam satu ruangan yang sama untuk pertama kalinya. Dengan kondisi yang sangat tidak diuntungkan, di mana Chifuyu harus menemukan sebuah cara untuk menyelamatkan 3 orang anak buahnya dan juga Ryusei Sato. Nah, pertanyaannya, mungkinkah pada episode berikutnya, Baji dan geng Toman generasi pertama akan datang membantu mereka dan peperangan besar pun akan kembali terjadi di dalam manga Baku Hantam ini? Tentu saja untuk bisa tahu mengenai kelanjutan cerita dari manga Baku Hantam ini, kita masih harus sabar menunggu sampai chapter ke-12 terbit dalam waktu 1 minggu lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam Baku Hantam. やれやれだわ。